Anda kembali bersama kami di Newsline. Pemirsa, tren marketing saat ini terus berkembang, apalagi teknologi juga semakin canggih. Nah, bahkan memaksa perusahaan untuk bisa bertransformasi dari konvensional hingga akhirnya memanfaatkan digital marketing. Zills Asia bekerja sama dengan Media Group Network menyelenggarakan sebuah acara penghargaan kepada merek atau brand yang berhasil melakukan digital marketing melalui Best Digital Brand Award. Dan untuk membahas terkait dengan perhelatan ini sudah hadir bersama kami CEO dan founder of Zills Asia, Bapak Tommy Teguh Susetio. Selamat siang Pak Tommy. Selamat siang Jason. Terima kasih Pak Tommy telah bergabung bersama kami di Newsline. Dan berikutnya juga ada Assistant to CEO Media Group Network, Khania Sutisnawinata. Selamat siang Mbak Khania. Selamat siang Jason. Terima kasih Mbak Khania juga sudah bergabung bersama kami di sini. Mungkin pertama saya mau ke Pak Tommy dulu. Best Digital Brand Award. Apa sebenarnya Best Digital Brand Award ini Pak Tommy? Jadi sebetulnya Best Digital Brand Award ini adalah suatu penghargaan kepada brand-brand yang ikut dalam hal ini proses kita gitu kan. Kita memberikan satu apresiasi kepada brand yang ikut. Nah, harapannya dengan apresiasi itu memberikan satu motivasi supaya brand, oh kedepannya kita sudah melakukan digital transformation, digital marketing yang baik. Dan next kedepannya kita mau awarding kita ini yang kita lakukan bersama-sama, partnership yang bersama menjadi satu benchmark untuk awarding yang lain. Karena yang kami lakukan prosesnya berbeda dengan proses yang dilakukan yang lain. Kita ada crawling data, kita ada penjurian, kira-kira seperti itu. Jadi ya proses ini kita jalani dengan baik dan brand sangat mengapresiasi proses yang sudah berjalan dengan baik ini. Nah, ini bicara soal brandnya atau siapa yang kemudian terlibat atau masuk dalam kualifikasi Best Digital Brand Award ini siapa saja Pak Tommy? Ya, kita punya puluhan kategori sebetulnya. Kita dari banking juga ada bank-bank besar, contohnya dari BCA juga sudah join di kita untuk proses ini gitu kan. Terus ada asuransi Astra, terus ada Alfamart, biskuit juga ada Hatari, cukup banyak sih sebetulnya gitu. Ada Sasa. Ada Sasa juga ikut. Oke, berarti banyak dari produk-produk, dari brand, kemudian dari perbankan, bahkan juga berpartisipasi dan ikut juga dalam penilaian dari ajang ini. Saya mau ke Mbak Khania. Mbak Khania, untuk ajang ini kan pertama kali dilakukan dan berkolaborasi dengan Zills Asia. Apa yang membuat kemudian Media Group Network berkolaborasi dengan Zills Asia ini? Oh, mengapa tidak ya? Nggak, artinya kalau kita bicara Zills Asia ya sudah ternama lah ya, sudah ketahuan kepakarannya memang di bidang digital marketing begitu. Jadi kalau tadi sempat dikatakan bahwa ini kan cara penjuriannya saja sudah berbeda begitu. Jadi kami tertarik sebenarnya dengan metodologinya begitu, karena Zills Asia ini adalah perusahaan yang berbasis data dan buat kami data itu menjadi penting gitu. Dan di tahap awal penjurian ini kan sebenarnya brand-brand yang terjaring itu di crawling terlebih dahulu dengan mesin begitu ya. Kalau untuk teknologinya lebih tahu Pak Tommy yang bisa menjelaskan gitu. Tapi artinya ada dua proses gitu. Nah, yang terjaring ini adalah memang brand-brand yang terbaik gitu dalam digital marketing gitu. Jadi sudah top of the top-nya yang kemudian nanti dilanjutkan juga dengan ada penjurian secara manual gitu, di mana mereka diminta untuk presentasi dan lain sebagainya untuk dilihat strateginya, terutama untuk melihat seperti apa prosesnya dan begitu juga dengan outputnya dan dibandingkan gitu. Nah, kalau buat kami sendiri ya tentunya kredibilitas itu penting yang pasti gitu, dan karena metodologinya itu berbasiskan data dan transparan dan bisa diukur, measurable gitu ya. Jadi kami tentunya ya sangat tertarik begitu untuk bisa bekerja sama dengan Zills Asia menyelenggarakan Best Digital Brand Award ini begitu ya, untuk pertama kalinya juga. Dan dirasa perlu untuk memberikan apresiasi terutama kepada brand-brand yang sudah sukses melakukan transformasi digital, yang digital marketingnya itu juga keren, bagus. Dan buat saya sendiri karena saya juga bagian dari Dewan Juri, saya banyak belajar begitu ya, dan luar biasa sekali gitu melihat perkembangan yang sekarang ada gitu. Jadi buat kami ini tentunya kolaborasi yang sangat luar biasa untuk bisa bersama-sama dengan Zills Asia mengadakan acara ini. Apalagi ini menjadi pioneer dan akan menjadi yang pertama dan melibatkan banyak top brand ya bahkan ya yang juga dan Digital Asia itu juga sebenarnya ini saya yang mau mempromosikan malah gitu kan. Zills Asia ini tentunya kan sudah membangun platform 360 marketing juga dengan tools-toolsnya yang terdepan, terinovasi dan lain sebagainya. Jadi mereka paham betul begitu. Jadi pakar di bidangnya ini juga yang perlu kita garis bawahi gitu. Jadi ini bukan sembarang awarding gitu ya, kurang lebih seperti itu.
Baik, ini wording yang bergengsi, tapi tadi saya tertarik dengan pernyataan Mbak Kania bahwasanya Media Group Network melalui Metro TV ini juga melihat perkembangan dari digital marketing ini juga semakin pesat. Nah, kalau dari tanggapan Mbak Kania yang juga berproses menjadi juri juga, melihat para peserta dengan campaign mereka, dengan sistem dan mekanisme yang ada, ini seperti apa Mbak? Kalau buat saya sendiri ya menarik ya, karena kita sekarang kan ya di era digital ya, di era digital kita mendengar bahwa di era digital ini mau tidak mau gitu perusahaan gitu ya di bidang usaha apapun termasuk juga di media itu harus melakukan transformasi digital supaya tidak ketinggalan zaman, supaya brandnya itu tetap relevan gitu, kurang lebih seperti itu. Dan dengan saya menjadi bagian dari juri, saya melihat bagaimana perusahaan-perusahaan di Indonesia itu luar biasa sekali perkembangannya, begitu bagaimana mereka juga dipaksa untuk melakukan transformasi begitu untuk supaya brandnya tetap relevan gitu, kurang lebih seperti itu ya Pak Tommy ya. Iya, karena menyambung dari Mbak Kani, karena proses sekarang ini adalah bukan hanya melakukan digital transformasi, melakukan digital marketing, tapi percepatan digitalisasi itu harus semua di dalam satu company itu. Yang kita mulai dari digital mindset. Digital mindset itu akan mempengaruhi bagaimana melakukan digital transformation. In the end of the day, digital marketing, belanja digital marketing itu seperti apa? Karena yang zaman dahulu kita mau santai-santai segala macam, oh masih lama waktunya, begitu kena COVID bingung. Baru mulai mikir bagaimana cara jualan produknya nih. Tapi kalau perusahaan yang sudah punya, kita sebutnya blueprint ya, blueprint. Nah ini kan kalau tahun 2023 gitu kan, kita sudah mempersiapkan blueprint sekarang nih. Tahun depan mau ngapain. Dan perusahaan-perusahaan yang tadi yang kita undang, mereka sudah punya blueprint ya. Tahun depan mau untuk apa? Jangka panjang untuk jangka panjang. Tahun depan mau apa, mereka akan sharing. Tapi jangan takut. Kita meskipun sharing ke kami, Dewan Juri segala macam, kita sudah punya NDA ya. Masing-masing jadi brand itu akan merasa aman. Kita sudah sign NDA, secara profesional kita tahu bahwa apa yang ada akan kita keep dan akan kita lihat bahwa ini proses digitalisasi dari teman-teman brand itu luar biasa. Dan kalau bicara tadi soal kolaborasi ya, ini kan sebenarnya kolaborasi yang kami bangun juga begitu dengan Zills Asia, ada sinergi dan itu adalah upaya untuk juga mempercepat gitu ya pembelajaran seputar transformasi digital. Transformasi digital. At the end, digital transformation is a must, not a choice lagi ya Pak Tommy dan Mbak Kani ya. Baik, nanti kita juga akan bahas secara spesifik apa sih sebenarnya yang menjadi kriteria bagaimana kemudian tim juri ini menilai top brand tadi yang sudah masuk dalam kualifikasi untuk nantinya bisa diberikan penghargaan. Tapi kita harus tahan dulu Pak Tommy dan juga Mbak Kania karena kami masih akan kembali usai jeda. Tetaplah bersama kami pemirsa di Newsline. Ya, pemirsa Anda kembali bersama kami di Newsline dan kembali kami lanjutkan informasi sejumlah best digital brand ini telah di screening atau dilakukan pengujian oleh sejumlah juri hingga nantinya bisa mendapatkan penghargaan di Best Digital Brand Award. Saya kembali lagi ke Pak Tommy. Pak, dalam melakukan penilaian atau metodologi penilaian terhadap sejumlah best brand tadi, ini apa sih sebenarnya yang dilihat dari brand-brand tersebut? Jadi kita punya engine namanya. Jadi kita selalu mulai tadi kita di awal kita harus perusahaan berbasis data kan. Jadi kalau bicara diskusi semuanya based on the data driven gitu, pakai data. Jadi pada saat penentuan kita sudah tahu kira-kira 1, 2, 3 ini siapa perkiraan ya yang akan memenangkan. Tapi kita crawling datanya semua. Begitu kita crawling data, kita ada namanya social media listening. Nah di situ kita melakukan proses crawling data, kita lihat mana indeksnya yang tinggi, terus di dalam sosial medianya kita crawling misalnya dari IG, dari TikTok, dari Facebook, Twitter, segala macam dari blog kita kumpulkan, kita akan melihat sentimen positif, sentimen negatif, segala macam datanya ada di situ. Nah dari data yang sudah kita anggap valid, dari data yang ada, dan proses kedua adalah kita undang untuk penjurian secara offline tadi di Metro TV. Seperti apa tuh penjurian offline-nya? Nah ini yang lebih seru, penjurian offline ini kita dewan jurinya sangat variasi. Jadi beraneka ragam. Betul, beraneka ragam. Jadi angle-nya berbeda-beda ya. Malah kita dapat satu istilah baru. Apa tuh istilah barunya Pak Tommy? Jadi kita agak berbahagia sih sedikit. Kita disebut senior milenial dong. Kenapa begitu ada sebutan itu yang muncul? Daripada disebut kolonial gitu kan, jadi kita kelihatan tua. Tapi senior milenial, jadi kan sekarang generasi milenial, generasi Z gitu ya kita sebutnya. Nah bagaimana masuk di generasi milenial, cuman
kita dianggap senior milenial lah, Iya. tetap masuk milenial. Terhormat ya. Lebih terhormat kan. Berarti artinya penilaiannya itu tidak hanya semata-mata dari misalnya brand punya branding iklan begitu, tidak hanya sekedar itu, tapi bahkan sampai engagementnya itu juga Betul. dilihat Pak Tommy ya. Jadi sebetulnya bukan hanya engagement, Mas, tapi itu adalah proses-proses di awal ya. Nah, kita ini sampai dengan proses akhir adalah bagaimana brand itu bisa membuat menjadi pelanggan itu menjadi evangelist. Kita jadi judulnya kita begitu ditanya mau brand apa, brand A aja deh gitu. Retention balik lagi. Jadi cycle-nya 360-nya balik gitu loh. Nah, ini siapa saja juri yang terlibat dalam menilai dan men-screening best brand tadi? Nah, tentu saja jurinya satu, Mbak Mbak Kania. Kania di sini satu ya. Satu gitu kan. Jadi ada satu view tertentu dari Mbak Kania sebagai ahli komunikator gitu kan ya, bisa berkomunikasi seperti apa gitu kan. Terus kita juga undang dari Profesor-profesor ya. profesor-profesor, ada Prof Agus dari Prasmul, ada Prof Amalia dari BINUS, ada Dr. Wahyu dari PPM, ada Dr. Asnan, Dr. Suherman. Jadi semuanya kita mau dilihat dari beberapa angle. Dan kepakarannya sudah diakui lah ya. Betul. Jadi ketika perwakilan dari perusahaan-perusahaan ini masuk gitu ke ruang juri, suasananya tuh seperti kayak mau diuji gitu ya, kayak mau Lucunya ujian begitu, ya. ada yang bilang sama kan. dosennya lah. Sama dosen. Ujian apa Mbak? Ada yang bilang wah ini saya ujian S3 nih. Ujian, gitu. iya, ujian S3 gitu. Jadi iya menarik sih gitu. Artinya dari kepakaran mereka, kalau dari sisi sudut pandang mereka sebagai kan teorinya gitu. Ya. Jadi teori dan prakteknya itu seperti apa itu terlihat jelas, dan memang kan yang dinilai itu kan strateginya dan kemudian Betul. juga outputnya di digital Betul. marketing, campaignnya seperti apa, termasuk juga soal tadi ya customer retention, loyalty dan lain sebagainya, dilihat bagaimana kemudian mereka mengolah feedback dan lain Betul. sebagainya. Nah, kalau kita bicara data gitu, betapa data Betul. itu menjadi penting terutama untuk di dunia digital begitu ya. Data itu tidak berbohong gitu kan, yang pasti gitu. Dan bagaimana mereka memanfaatkan data itu untuk kepentingan memajukan perusahaannya mereka. Ujung-ujungnya untuk mendapatkan profit lebih besar Betul. lagi. Karena ujungnya kita bicara big data nih. Yang tadi sentimen, begitu kita tahu nih ada sentimen negatif nih. Bagaimana sentimen negatif itu menjadi turun, belum tentu hilang kan, pasti turun, Yeah. dimanfaat jadi sentimen yang positif. Positif dinaikkan lagi. Yang agak bahaya kalau cuma netral. Kita nggak tahu netral itu positif atau negatif. Oke. Begitu negatif ya langsung bisa jadi positif. Positif bisa dinaikin lagi. Tapi kemudian netral kan so-so itu that's yang akan Kurang khas jadinya iya, ya, Pak Tommy. agak cukup berbahaya gitu. Nah, itu yang Nah itu saya baru tahu tuh kalau netral ternyata cukup berbahaya. Harus tetap dikelola menjadi sesuatu yang positif gitu ya. exactly, that's a point. Nah, ini juga yang jadi poin penting karena Mbak Kania terlibat menjadi juri, involved jadi judges di situ juga. Saya penggembira sih situ sebenarnya ya. Karena dikelilingi profesor-profesor. Iya, karena pakar profesor-profesor gitu ya, Mbak, ya. kan. Tapi kan Mbak Kania pakar dari komunikasi dan juga media. Apa tantangannya Mbak melihat brand ini kan punya strategi masing-masing, pasarnya masing-masing, dan juga bentuk dan kemasannya juga yang berbeda masing-masing. Apa Mbak tantangannya? Iya, tantangannya di ketika situ menilai ya, uniqueness-nya itu. Iya, Karena kan? dari berbagai macam latar belakang, produknya juga berbeda, bidang usahanya gitu, sektornya juga beda begitu. Dan ya ada yang misalnya kalau kita melihat dari strateginya, ada yang udah canggih banget gitu ya, ada juga yang masih baru mulai Ada gitu. yang Jadi berbagai macam sih gitu. Dan tantangannya di situ Variety-nya bagaimana itu ya. ya Variety-nya, betul. bisa kita timbang lah ya gitu ya. Jadi bisa ya ada dikatrol lah prosesnya gitu. beda-beda. Jadi ada yang udah ngebut sekali advance gitu kan. Ada ada yang tuh. udah masuk ke video kemana-mana, semuanya udah jalan 360-nya sampai ada yang baru setengah. Ada yang kelihatan memang big budget gitu Iya, ya, ada yang big memang budget, spend banyak spending gitu kan. Ha. Udah mikir ini brand ini kita mau dilihatnya tahun depan seperti ini loh gitu. Mereka udah prepare. Dan itu juga mempengaruhi penilaian berarti. Betul. Oke. Terus tapi common ground-nya sih ada semua. Tadi common ground-nya nanti ada di tadi loyalty customer itu semua is common ground Iya. itu semuanya sama. Jadi retention itu common ground-nya itu harus ada. Iya, dan yang perlu digarisbawahi mereka ini sudah best of the best loh, Betul. gitu ya. Jadi Betul. secara apa namanya mesinnya gitu ya, itu sudah mereka tuh sudah yang terbaik sebenarnya gitu ya, terbaik yang the best. Nah yang kemudian kita harus mencari yang top tiernya ini gitu, Nah. bukan top ya, tapi yang tier Paling teratasnya terbaiknya lah, yang ya. terbaiknya lah Betul. gitu. Nah ini juga yang jadi pertanyaan besar ketika nanti sudah dilakukan atau dihelat gitu pagelaran dari Best Digital Brand Award ini, apa sebenarnya tujuan, apa dorongan dan spirit yang ingin disampaikan kepada penerima penghargaan ini dan juga para pelaku industri digital marketing. Nanti kita akan bahas Pak Tommy dan juga Mbak Kania usai jeda berikut ini, dan pemirsa tetaplah bersama kami. Newsline akan segera kembali usai jeda.
Saya rasa sih bagus ya bagaimana tadi industri yang memang sedang melakukan transformasi bisa mendapatkan terekspos lah ya. Dan ini akan membantu teman-teman industri lain ya, pelaku-pelaku usaha lain yang memang belum memulai transformasinya untuk segera bisa mulai. Karena at the end of the day dengan kita melakukan transformasi ya tadi ya dengan kemajuan teknologi mau nggak mau kita mesti transformasi, otherwise kita bisa punah sih. Nah, jadi kita di Indosat mencoba menjelaskan karena berbagai macam inisiatif digitalisasi dan transformasi yang kita lakukan untuk internal Indosat yang impact-nya juga kita mau bawa kepada pelanggan-pelanggan enterprise kita. Jadi bagaimana kita bisa membantu pelanggan-pelanggan enterprise kita juga untuk bertransformasi digital. Ya, tadi disampaikan pemirsa kalau tidak transformasi katanya akan punah begitu. Saya mau minta tanggapannya langsung dari Mbak Kania sama Pak Tommy. Pak Tommy dulu, gimana nih kalau nggak transformasi katanya bisa punah, benarkah demikian Pak Tommy? Mas, jadi sebetulnya saat sekarang ya, apalagi kita belajar dari zaman COVID gitu. Perusahaan yang zaman dahulu tadi di awal saya bilang bisnis itu kan nggak bisa tapi harus prosesnya cepat dan melakukan transformasi. Maka saat ini kita melihat bukan transformasi saja, tapi percepatan itu harus dilakukan gitu loh. Jadi yang namanya marketing zaman dahulu kita sebutnya sudah irrelevan. Udah nggak ada lagi ilmu marketing zaman dulu yang biasa saja, campaign-nya biasa, tapi sudah mulai shifted masuk ke digital marketing gitu kan. Jadi yang tadi kita lihat dari Pak Lingga Jaya itu sudah statementnya clear. Kalau tidak melakukan perubahan itu pasti punah. Dan di dunia jadi digital seperti itu. Dan dunia digital itu dunia yang sangat dynamic. Cair begitu ya. Dynamic. Jadi misalnya nih kita anggap kami kan bangun beberapa platform gitu kan. Ada influencer affiliate marketing platform, social media platform, O2O platform, bahkan social scoring. Tapi itu kalau tidak di-enhance, kita Web 2 sekarang, tidak masuk ke Web 3 dan bisnis kita nggak akan berkembang. Stagnan. Jadi kita develop mulai masuk NFT, mulai masuk kemana-mana gitu loh. Kalau kita bicara bisnis harus begitu, berubah, lebih maju atau punah. Sesimpel itu sih. Sesimpel itu. Bagaimana dengan Dewan Juri? Apakah setuju juga dengan pernyataan bahwa akan punah kalau nggak transformasi dan nggak percepatan tadi ya Pak Tommy? Exactly, poinnya percepatan aja gitu sekarang. Betul. Dan tadi juga ada sempat disinggung soal exposure ya. Betul. Jadi dari perusahaan itu mengapresiasi exposure yang diberikan. Dan saya sendiri juga merasa beruntung karena saya bagian dari Dewan Juri untuk mendapatkan insight lebih. Walaupun itu diproteksi oleh NDA tadi begitu ya. Tapi saya mendapatkan insight lebih mengenai bagaimana kemudian para perusahaan-perusahaan ini ya berlomba-lomba ya, karena konteksnya juga adalah sebenarnya kompetisi, berlomba-lomba untuk memperbaiki digital presence-nya mereka terutama di dunia digital gitu. Dan di era digital seperti sekarang ini memang kalau itu tidak dilakukan dan terbukti ketika penjurian ada beberapa brand yang mungkin bisa dibilang baru mulai, ada juga yang memang sudah lebih dulu gitu, kelihatan memang gitu outputnya berbeda, tapi outputnya itu terlihat gitu ketika mereka melakukan sesuatu, mulai membangun strategi, mulai memberikan perhatian lebih gimana cara mereka berkomunikasi terutama di sosial media dan lain sebagainya, bagaimana mereka membangun strategi digital dan juga campaign digitalnya itu diperhatikan, ternyata memang berdampak luar biasa gitu terhadap outputnya gitu ya Pak Salesnya Tommy. juga kita melihat salesnya juga naik gitu. Revenue-nya. Ya, revenue naik, ada yang kenaikan 50%, ada yang 100%, ada yang sampai 300% naiknya, ada yang jadi kita bisa melihat bahwa yang dilakukan itu this is real gitu. Iya. Kan jadi kita tidak hanya mengukur engagement ya, lebih dari itu begitu ya. Kalau engagement ya awareness aja gitu. Tapi sampai revenue-nya pun juga terdampak kan, ya. In the end of the day kan harus ada revenue. Untuk bensinnya, bisnisnya untuk jalan. Tapi kalau engagement is good, tapi engagement aja gitu. Gitu. Ada satu hal lagi mungkin juga soal mindset tadi ya. Karena kalau kita melihat tuh ya yang presentasi, yang datang itu levelnya pimpinan loh, Jason gitu. Jadi bukan sembarang orang juga yang datang, dan itu memperlihatkan bahwa perusahaan itu punya mindset yang tepat. Karena dari level pimpinan saja sudah merasa bahwa yang namanya digital marketing dan lain sebagainya itu penting gitu, dan harus dilakukan dan harus dimulai gitu sekarang. Nah, bahkan ini ketika menjalani proses penjurian ada nggak sih cerita mungkin yang paling berkesan, brand apa yang paling mengena begitu? Soalnya kita ada NDA sih, cuman yang lucu tadi kita dapat jadi senior milenial sih sebetulnya. Akhirnya muncul gitu. Karena satu hal kali mungkin yang menarik yaitu karena kan ini kan targetnya kalau di digital asumsinya ya targetnya itu adalah anak-anak muda. Jadi kita ini kan agak merasa tersisihkan. Ini kenapa sih kampanyenya kok buat anak muda semua gitu? Jadi akhirnya ya udah
gitu. Senior milenial juga merasa menjadi bagian yang di Ternyata segmen juga disasar juga ya. segmennya ternyata gitu ada kan. juga segmennya di situ. Baik, gitu. ini terakhir untuk masing-masing Mbak Kania dan juga Pak Tommy. Nanti dengan diberikannya penghargaan kepada Best Digital Brands ini, apa sebenarnya spirit atau pesan yang ingin didorong kepada terutama para pelaku digital marketing ini? Mungkin dari Pak Tommy dulu, silakan Pak. Oke, kita melihat, kita satu pasti apresiasi ya, balik ke apresiasi bahwa sudah melakukan proses yang cukup bagus nih di tahun ini. Jadi kita melihat tahun depan supaya teman-teman para pelaku bisnis ini bisa lebih speed up secara digitalnya dan memakai teknologi yang terkini untuk mempercepat proses in the end of the day sales-nya, revenue-nya segala macam gitu kan ke arah sana. Dan harapannya kita awarding kami ini bisa menjadi satu benchmark. Jadi next-nya bukan hanya proses awarding yang diadakan penjualan, tapi akan lebih besar lagi yang kita adakan. Baik, kalau dari Mbak Kania apa Mbak kira-kira pesannya? Oh, kalau dari kami ya, dari kita ya, sebenarnya dari Media Group Network merasa penting untuk memberikan exposure gitu ya, kalau tadi dikatakan exposure dan juga untuk mengapresiasi sebenarnya ya apa yang sudah dilakukan dalam perusahaan-perusahaan di Indonesia, terutama di era digital seperti sekarang ini menjadi penting sebagai benchmark tadi disampaikan oleh Pak Tommy gitu ya. Yang bagus itu yang seperti apa kita perlu tahu kan, bagaimana kita bisa belajar dari pengalaman perusahaan-perusahaan yang bergerak sudah maju gitu, tapi yang pasti pesan utamanya adalah ya harus tetap relevan, harus berbuat sesuatu begitu. Kalau tidak mau kita ketinggalan zaman, kalau tidak mau brand kita menjadi punah gitu. Dan buat Media Group Network sendiri ini juga upaya kami gitu dalam transformasi digital yang dilakukan gitu di berbagai bidang gitu, dan untuk juga memperlihatkan bahwa kami punya perhatian gitu terhadap upaya-upaya transformasi digital yang dilakukan oleh perusahaan maupun misalnya digital marketing dan lain sebagainya gitu. Baik, terima kasih Mbak Kania Sutisnawinata, Asisten to CEO Media Group Network telah bergabung bersama kami, dan juga Pak Tommy Teguh Susetio, CEO dan Founder of Zills Asia juga telah memberikan insight-nya kepada kami di Newsline siang hari ini, karena memang pesannya tadi pemirsa bahwasanya transformasi digital dan percepatannya adalah keharusan, kalau tidak kita akan punah. Saya Jason Sambu, terima kasih atas perhatian Anda, kita berjumpa lagi di lain kesempatan dan sampai jumpa.